Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 3. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran ini akan membahas tentang daur hidup hewan dan metamorfosis. Materi pokok yang akan kita pelajari hari ini yaitu berkaitan tentang apa itu daur hidup hewan, kemudian macam-macam dari metamorfosis apa saja. Yuk kita perdalam. Yang pertama adalah pengertian daur hidup hewan. Hewan pasti mengalami daur hidup. Daur hidup hewan adalah tahap perkembangan hewan sejak menetas atau lahir sampai dewasa. Daur hidup tiap hewan pasti berbeda-beda. Ayam betina dewasa dapat menghasilkan telur. Telur ayam menetas setelah dierami induknya selama 21 hari. Pada saat menetas, anak ayam berbulu sangat halus. Setelah dewasa, bulu-bulu itu berubah seperti bulu induknya. Setelah dewasa, ayam betina dapat menghasilkan telur. Demikian juga yang terjadi pada kucing. Kucing betina dewasa dapat melahirkan anak kucing. Anak kucing dapat tumbuh menjadi kucing dewasa. Kemudian kucing betina dewasa dapat menghasilkan anak kucing. Anak ayam dan anak kucing sangat mirip dengan induknya. Kedua hewan itu tidak mengalami perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhannya. Adakah hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam pertumbuhannya? Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam pertumbuhannya disebut hewan yang mengalami metamorfosis. Jadi, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk hewan dari telur yang menetas sampai menjadi bentuk hewan dewasa. Selanjutnya, ya, jadi dalam daur hidup hewan itu dibagi menjadi dua. Daur hidup hewan tanpa metamorfosis dan daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis. Yang pertama, eh, sebelumnya, apakah kalian sudah paham betul tentang apa itu metamorfosis? Baik, Budia ulangi ya. Metamorfosis itu perubahan bentuk hewan dari telur yang menetas sampai menjadi bentuk hewan dewasa. Kemudian kita lanjutkan daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Dalam proses daur hidupnya ada hewan yang tidak atau hanya mengalami perubahan ukuran, tidak mengalami metamorfosis. Contohnya ayam, ikan, kucing, kadal, dan lain-lain. Kucing mengalami daur hidup dari kucing bayi, kucing kecil, hingga kucing dewasa. Kucing tidak mengalami perubahan bentuk pada tahap perkembangannya, sehingga sejak awal memiliki kemiripan dengan induknya. Oleh karena itu, kucing termasuk jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Berikut daur hidup hewan dengan metamorfosis. Daur hidup hewan dengan mengalami metamorfosis ada dua macam juga. Yang pertama metamorfosis sempurna dan yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Kita bahas dulu yang pertama ya. Metamorfosis sempurna. Ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan tersebut juga mengalami perubahan fungsi organ tubuh pada saat berubah menjadi dewasa. Contohnya,
kupu-kupu, lebah, lalat, nyamuk, katak, dan semut. Metamorfosis sempurna pada serangga ditandai dengan adanya tahap kepompong atau pupa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva. Lalu ulat berubah menjadi pupa atau kepompong. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi, pada intinya, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu mereka melalui 4 tahapan, dimulai dari telur, kemudian menjadi larva, kemudian pupa atau kepompong, dan yang terakhir menjadi imago atau hewan dewasa. Selanjutnya, daur hidup hewan dengan metamorfosis, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Ketika hewan yang mengalami metamorfosis tidak mengalami perubahan yang terlalu berbeda pada setiap perkembangannya, bentuk hewan yang baru menetas tidak berbeda dengan induknya, namun ada bagian tubuh yang belum terbentuk. Metamorfosis tidak sempurna pada serangga tidak ditandai dengan adanya tahap kepompong atau pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Nah, proses pergantian kulit ini disebut dengan ekdisis. Berikut adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contohnya kecoa, capung, belalang, dan jangkrik. Jadi pada intinya, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna atau tidak lengkap ini melalui 3 tahapan, yaitu pertama melalui tahapan telur, kemudian nimfa, dan yang terakhir adalah dewasa. Proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan hewan saat dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya. Tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada serangga, yaitu tadi seperti kecoa, capung, belalang, jangkrik, semut. Ya, ini adalah contoh-contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ada kupu-kupu, nyamuk, dan katak. Kemudian untuk yang tidak sempurna ada kecoa, belalang, semut. Ya, berikut adalah daur hidup kupu-kupu. Dari urutan tahap-tahap perkembangan hewan, ternyata ada perubahan-perubahan bentuk hewan. Misalnya, perkembangan pada hewan kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur di daun-daun. Dari telur menetas keluarlah ulat, yang bentuknya jelas sangat berbeda dari induknya. Begitu juga cara hidupnya. Kupu-kupu memakan cairan manis dari bunga-bunga, sedangkan ulat memakan daun-daunan dan buah-buahan. Dalam beberapa waktu, ulat berubah bentuk menjadi kepompong atau disebut juga dengan pupa. Dan pada saat menjadi kepompong, ia tidak makan. Saat itu, kepompong mengalami beberapa perubahan pada bentuk dan alat-alat tubuhnya. Setelah tahap kepompong ini berakhir, terbentuklah kupu-kupu. Beberapa saat kemudian, kupu-kupu tersebut sudah bisa terbang. Berikut gambaran dari daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu
kupu-kupu ini mengalami metamorfosis sempurna. Dari mulai telur, kemudian menjadi ulat, kepompong, dan yang terakhir menjadi kupu-kupu dewasa yang cantik. Ada juga contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu tadi nyamuk dan katak. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur tersebut berada di permukaan air. Setelah menetas menjadi jentik-jentik atau tempayan, jentik-jentik hidup di dalam air. Kemudian jentik-jentik tumbuh dan berubah menjadi pupa. Selanjutnya pupa berubah menjadi nyamuk muda. Nyamuk terbang di udara. Nyamuk dewasa bertelur lagi di dalam air. Penyakit yang berbahaya yang bisa berakibat kematian disebabkan oleh nyamuk, yakni demam berdarah dan malaria. Ya, jadi kalian harus menjaga kebersihan supaya tidak ada seperti kaleng-kaleng bekas atau botol-botol bekas yang bisa menyebabkan air menggenang atau menampung air. Karena kalau ada air yang tertampung, nyamuk akan bersarang di situ, bertelur di situ. Nah, ini akan menyebabkan bahaya. Tentu saja bisa menyebabkan penyakit-penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Kemudian selanjutnya ada daur hidup katak. Katak merupakan hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di air dan di darat. Sepanjang hidupnya, katak hidup di dua alam. Katak tidak dapat bertahan hidup di air saja atau di darat saja. Dalam perkembangbiakannya, katak bertelur di air. Telurnya ada yang terkumpul seperti onggokan, ada yang bergandeng-gandeng dengan zat seperti lendir, sehingga terbentuk seperti benang-benang. Telur katak yang telah dibuai menetas menjadi berudu atau kecebong. Bentuk kecebong seperti ikan. Kecebong ini hidup dan tumbuh di air. Kecebong bernafas dengan insang. Setelah beberapa lama hidup di dalam air, pada tubuh kecebong ini tumbuh sepasang kaki belakang dan kemudian disusul sepasang kaki depan. Tahap berikutnya, kecebong berubah menjadi katak berekor. Makin lama ekor katak lenyap dan katak berkembang menjadi katak muda. Katak muda kemudian berkembang menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulit. Katak dewasa hidup di darat dan di air. Kita lanjutkan. Ini tadi sudah daur hidup kupu-kupu. Kemudian ada daur hidup kecoa. Ini adalah gambaran daur hidup kecoa. Kecoa itu mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ya, karena tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan atau lebih kompleks. Telur kecoa berubah menjadi anak kecoa atau nimfa, kemudian berubah menjadi kecoa dewasa. Kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Awalnya kecoa dewasa bertelur, telur kecoa menetas menjadi kecoa muda atau nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa. Bedanya, nimfa berukuran kecil dan belum mempunyai sayap. Nimfa berkembang dan mengalami pergantian kulit berkali-kali sebelum menjadi dewasa. Pergantian kulit itu disebut ekdisis. Setelah dewasa, kecoa bertelur lagi, demikian selanjutnya. Daur hidup kecoa tidak mengalami masa kepompong. Nah, ada lagi tadi contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu belalang. Belalang adalah serangga yang sering menjadi hama tanaman para petani. Sifatnya yang rakus membuat daun-daun tanaman habis dimakannya. Namun demikian, belalang juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama ekosistem sawah. Ia menjadi mangsa bagi beragam jenis burung. Proses metamorfosis belalang diawali dengan tahap telur. Belalang betina umumnya dapat menghasilkan 10-300 butir telur. Wow, banyak sekali ya. Telur tersebut kemudian diletakkan oleh belalang betina pada berbagai tempat, seperti di dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah.
Telur belalang tersebut kemudian menetas menjadi nimfa atau bayi belalang yang berwarna putih. Belum memiliki sayap dengan bentuk seperti belalang dewasa. Nimfa kemudian mengalami pergantian kulit 4 kali, sehingga menjadi belalang muda dan akhirnya menjadi belalang dewasa yang bersayap. Ya, itu tadi adalah contoh-contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sampai sini, apakah kalian sudah bisa membedakannya? Ya, semoga eh, pada pembelajaran kali ini banyak ilmu-ilmu yang bisa kalian serap dan bermanfaat untuk kalian ya. Baik, sekian video pembelajaran kali ini. Kita akan melanjutkan di video-video selanjutnya untuk materi pada pembelajaran lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.